Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Widya Sian. Nah, jadi teman-teman semuanya, kalian semua udah baca deskripsi judul. Kali ini aku akan bahas apa? Stay tune terus. Pokoknya jangan di-skip, tonton videonya sampai akhir, ingat. Dan yang buat kamu yang baru mampir di channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe sekarang juga. Jadi teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan bahas pertanyaan dari salah satu subscriber YouTube ya, dari Irni. Dia bertanya bagaimana sih caranya agar suaranya bisa gede untuk guru pemula, apalagi dia yang basicnya suaranya kecil gitu. Kalau misalkan ngomong sama anak-anak barengan itu suka nggak kedengeran. Jadi teman-teman semuanya, kita akan bahas di video kali ini secara detail, sedetail mungkin bagaimana sih caranya. Tunggu dulu. Jadi sebelum kita ke pembahasan, aku mau tanya kabar kalian dulu. Bagaimana ya kalian di rumah? Semoga selalu sehat. Ingat jaga kesehatan terutama anak dan keluarga kita sendiri. Pertanyaan kali ini membahas lagi tentang intonasi suara. Jujur aku udah bahas ini berkali-kali ya. Kalau kalian simak videonya mau cari tahu tentang bagaimana menjadi guru PAUD pemula yang baik, itu kalian bisa langsung play di playlist aku, itu semuanya ada asal kalian mau nyari. Nah, jadi tapi nggak apa-apa, di video kali ini aku akan bahas sedetail mungkin tentang bagaimana sih biar suara kita enak, biar suara kita baik, bagus ketika menjelaskan ataupun berbicara kepada peserta didik ya. Sebelumnya aku itu udah bahas di tips public speaking ya. Kalian bisa lihat di situ, bisa simak di situ. Kemudian cara menarik perhatian peserta didik itu ada 3 hal, itu kalian bisa juga simak di situ. Aku selalu tekanin intonasi suara itu sangat penting. Di Bunda Irni ya, di video kali ini sebelum ke pembahasan saya bahas dulu faktor-faktor yang membuat suara kita sebagai pendidik tidak didengar sama anak didik. Nah, yang pertama adalah ya, faktor suara kita kecil nggak kedengeran itu kita belum bisa mengontrol kelas dengan begitu baik, ataupun belum bisa mengkondisikan kelas itu dengan baik dan kondusif. Nah, jadi itulah yang menyebabkan kenapa sih suara kita nggak bisa kedengeran, ditambah lagi suaranya yang kecil. Kalau ya, ini kuncinya, kalau kelas itu bisa terkondisikan dengan baik ya, mau kalian bilangnya kecil, itu pasti akan kedengeran ya. Nah, jadi di sini diatur lagi, kondisi kelasnya harus benar-benar dikondisikan gitu. Kemudian selain itu ya, kalian udah tahu nih suara kalian kecil. Sebelum kalian memutuskan menjadi guru PAUD, itu kalian udah tahu resikonya, udah tahu apa yang kalian harus lakukan gitu. Jadi guru PAUD nggak bisa suaranya kecil, itu nggak bisa. Jadi suara kalian itu harus menjangkau semua kelas. Ingat, suara keras bukan berarti teriak ya. Kalian harus tahu, oh berarti kalau suara saya kecil gimana ya caranya suara saya harus bisa lebih besar, lebih gede gitu. Dan itu kalau untuk ditanya apa sih, gimana sih caranya, itu nggak ada obat ya. Kalau kita sakit kita bisa minum obat, tapi di sini balik lagi ke diri kita, ke kepercayaan diri kita dalam keraguan ataupun kepercayaan dalam berbicara kepada peserta didik gitu. Setelah 2 hal tadi ya, ini pasti saling berkaitan. Nah, ketika kelas tidak terkondisi, itu artinya komunikasi yang guru berikan itu kurang baik. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kalian selaku guru pemula itu harus perbanyak latihan di rumah gitu. Minimal kalian bilang assalamualaikum aja dulu ya. Assalamualaikum itu pada anak-anak itu sudah ada intonasi suaranya, sudah ada gaya bicaranya, sudah ada ekspresinya. Ini semuanya bermain, tidak hanya mengandalkan suara saja. Mulai dari mata, suara, postur badan, gerak tubuh, itu semuanya bermain ketika kita menjadi seorang guru berbicara ataupun menjelaskan kepada anak didik. Apalagi anak ini usianya PAUD ya. Jadi semuanya harus menunjukkan bahasa yang baik dan benar gitu. Perbanyak latihan. Aku ingat sekali ya, waktu kuliah itu ada salah satu temanku, bahkan dia cuma mengucapkan assalamualaikum ya sama para waktu praktik ngajar itu dibilang false sama dosen saya, bayangin gitu. Nah, jadi jangan sampai hal ini terjadi sama kalian gitu. Bagaimana caranya? Latihan di cermin, berbicara di rumah sendirian, gimana caranya kalian yang mendengar suara kalian itu enak ya. Kalian bisa nilai suara kalian itu enak atau enggaknya gitu. Contoh, misal kalian masuk kelas, kalian bilang assalamualaikum, flat, datar, maka kalian tidak akan didengarkan oleh peserta didik. Ketika kalian bilang hai assalamualaikum anak Umi, itu akan berbeda dengan yang pertama. Jadi anak akan langsung konteks, anak langsung connect, siapa sih yang berbicara. Nah, kalau kalian cuma bilang assalamualaikum anak Umi, flat, mereka nggak akan dengar.
Makanya semuanya harus bermain gitu. Baik ekspresi wajah dan intonasi suara kalian dan gerak bahasa tubuh kalian pun itu harus dimainkan. Bagaimana sih biar anak tuh noleh ke kita ya kalau kita bicara. Selanjutnya adapun cara yang kedua, kamu masih pemula, tentu tidak bisa langsung menguasai kelas secara langsung. Artinya, kalian komunikasikan sama rekan kerja kalian, berbagi waktu ataupun part untuk berbicara ataupun menjelaskan, ataupun meminta bantuan ketika kalian berbicara, diminta tolong untuk diperjelas sama guru yang udah lama ngajar di situ. Jadi sinkron, saling bahu membahu untuk mengajarkan satu sama lain. Karena ya nggak bisa juga ketika kalian jadi guru pemula tahu-tahu langsung menguasai kelas itu sepenuhnya, tidak bisa. Jadi perlahan, dan ingat harus ada yakin dari diri kalian sendiri bahwa kalian bisa keluar dari zona nyaman. Suara yang kecil pasti bisa dilatih, lama-kelamaan akan menjadi besar. Ingat besar bukan berarti teriak. Anak-anak itu intuisinya ya, rasanya bisa ngerasain kalau kita tuh bahagia, kita seneng, kita sedih, lewat suara aja dia tahu gitu. Didukung dengan ekspresi wajah. Yang ketiga tadi ya, di awal saya udah bilang bahwa kalian ragu-ragu dalam berbicara ya, tidak berani atau apalah yang menyebabkan suara kalian kecil. Padahal kalian tahu bahwa guru PAUD tidak bisa dengan suara yang kecil ya. Artinya di sini kalian harus keluar dari zona itu dan tidak boleh ragu-ragu ya. Kalian harus benar-benar percaya diri. Ketika kalian udah bisa nih ketiga hal tadi, perbanyak latihan, kemudian minta bantuan rekan guru ataupun berbagi cara part waktu ngomong, waktu berbicara, waktu menjelaskan ya. Yang kedua, kemudian tidak boleh ragu-ragu, yakin pasti perlahan kalian akan ada perubahan dalam menjelaskan ataupun berbicara kepada peserta didik. Ini bonus yang keempat. Kenapa anak tidak mendengarkan kalian? Mungkin monoton. Mungkin yang dia lihat look dari guru ini ya ini saja, tidak ada hal yang baru. Maka berikanlah hal yang baru, contoh ice breaking yang menarik. Nah ini bisa nih, jadi anak itu punya feel tersendiri ketika kalian mengajar ataupun menjelaskan kepada mereka. Berikanlah yang terbaru, semakin kreatif gurunya maka anak akan semakin semangat. Terima kasih, semoga di video kali ini membantu kalian para guru pemula untuk lebih giat lagi ya, mengupgrade dirinya, hal yang lebih membangun dirinya dalam mengajar itu lebih baik. Itu semoga tetap semangat, jangan patah semangat menjadi guru PAUD. Itulah jangan banyak ngeluh. Tetap pokoknya udah komitmen ketika menjadi guru PAUD, jangan main-main, karena menjadi guru PAUD bukan ajang percobaan ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan yang paling penting adalah subscribe channel YouTube ini. Saya Hiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Jika ada pertanyaan silahkan kalian ketik di kolom komentar. Dadah.